Kala itu, dunia pendakian kembali berduka. Ketika belum genap setahun meninggalnya Suhoki di puncak Semeru, dikejutkan oleh kabar tentang 2 orang mahasiswa asal Jakarta, yakni Arif Embun Kusnanto dan Willy Buntaran dinyatakan hilang di Gunung Pangrango. Berawal dari membaca beberapa artikel di internet dan menonton YouTube, berita tentang 2 orang yang hilang, 2 orang mahasiswa yang hilang, Willy dan Bun, ketika turun melalui jalur selatan Gunung Pangrango. Tidur jam 12 malam dan start jam 5 pagi. Rencana bawa nasi bungkus untuk mempercepat karena tujuannya langsung ke alun-alun Mandalawangi. Tujuan perjalananku kali ini untuk menelusuri jejak Willy dan Embun yang hilang di lereng selatan Gunung Pangrango pada tahun 1970 silam. Yang dinamakan September Kelabu tahun 1970. Yang pada saat itu terjadi SAR gunung hutan yang terbesar pertama di Indonesia yang melibatkan begitu banyak orang dan beberapa nama para pendaki yang sudah melegenda seperti Herman Lantang dari Mapala UI. Akhirnya saya pun tertarik dan mencoba untuk menghubungi beberapa teman komunitas di Bogor mengikuti atau napaktilas jejaknya Willy dan Bun ketika menuruni Pangrango tersebut. Waktu pertama kita ke Tapaktilas Pangrango, Gede Pangrango, yang diawali oleh Om Budi ya. Kemarin tuh 11 orang peserta, bukan peserta sih, anak-anak. Yang 4 voter untuk buat turun dan sisanya 7 untuk nerusin ke Tapaktilas yang jalur Masigit, jalur lintas gila katanya mah, yang tahun 1970-an. Jalur sangat landai dan banyak ketemu pendaki. Istirahat sebentar di Telaga Biru untuk sarapan dan langsung melanjutkan perjalanan ke Rawa Payangcangan. 1 kilometer. Bermula dari ajakan Embun pada teman-temannya untuk ikut mendaki Gunung Pangrango. Berangkat melalui jalur Cibodas di Kabupaten Cianjur dan turun melalui jalur Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan berbekal peta militer yang baru ia dapatkan. Seperti yang diketahui, Gunung Gede Pangrango merupakan gunung yang sangat populer di kalangan pendaki, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang terletak di 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Di mana saat ini hanya ada 3 rute pendakian resmi, yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri,
dan jalur Selabintana. Sisanya seperti rute Pasir Datar, Pasir Arca, Cisaat, Cisarua, dan Gunung Mas merupakan rute ilegal dan relatif berbahaya untuk dilalui. Banyak jalan setapak yang telah terputus dan tertutup kembali oleh semak belukar karena sangat jarang dilewati. Belum ya mau cedera hamstring. Sampai di Payangcangan, ngobrol sama Bapak tentang tali dan cara rappling. Kamu umur 4 bulan tuh di bawah awalnya naik gunung tuh 4 bulan Yang di tempat jatuhnya pakai tali. ya kita kan nanti kita bawa tali. Nah rencananya kan kita lihat dulu dari keadaan medannya. Kalau seandainya memang memungkinkan nanti kita turun pakai tali, kalau seandainya enggak ya kita melipir. Tapi yang jelas option pertama kita nanti abseiling atau rappling turun sampai semuanya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya kita muter. Pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas memang salah satu jalur yang tergolong paling jauh, namun memiliki tingkat trekking paling landai dibanding kedua jalur lainnya. Jalur yang enak untuk dilewati karena sepanjang jalurnya terdiri dari trek berbatu yang disusun dengan rapi. Tak ayal, hal ini menjadi julukan sebagai jalan raya oleh sebagian pendaki. Tak hanya landai, sepanjang jalur tersebut terdapat berbagai wisata alam yang cukup terkenal di Jawa Barat. Jalur Cibodas sendiri berada tepat di Kebun Raya Cibodas. Di jalur tersebut terdapat objek wisata yang sering dikunjungi, yaitu Telaga Biru, Rawa Payangcangan, dan Curug Ciberem. Terdapat 10 titik shelter pemberhentian untuk mendirikan tenda sebelum summit. Pos pertama di Telaga Biru, Payangcangan, Rawa Denok 1, Rawa Denok 2, Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, Pondok Pemandangan Air Panas, Kandang Batu, dan terakhir Kandang Badak. Posisi lagi di Batu Tulis, mau ke Kandang Badak, ke Pangrango, turun Mas Sigit, nurunin jalur tapak tilas yang 3 orang meninggal, nyampe tadi satu gunung Cisaat, Sukabumi. Kita mencoba aplikasi View Ranger karena memang kita coba keakuratannya, karena aplikasi tersebut terdapat di Play Store dan dapat diunduh secara gratis oleh siapapun.
deket, cuman Pangrangonya nggak dapet. Itu doang. Atau alternatifnya kalau kita jalan terus, si Item bilang estimasi jam 7 malam sampai. Ya, Dengan kondisi begini nih, bisa malam. ini kan dia pertengahan. Ini gede, gunung gede. Ini jalur Pangrango, tengah-tengah. Ini ke, Iya, terjun lo. hah? Terjun. Air terjun jalur ini lembahan. Terjun mau gak? Hah? Turun tuh ngikutin punggungan, ngikutin sungai langsung. Tuh. Sini. Gimana alusnya? Apa? Rebahan dulu mending. Kadang Kadang badak ya. Nah, ini kadang badak kurang. Ya paling ngangkut tuh di tengahan nih. Luar matras. Jadi planningnya cuma kopi pahit pak. Nah, iya. Jam 3 enggak gini om. Tadi rencana Dani ya. Misalkan oke, fix ngecamp di sini. Semua barang turun dibawa ke sana. 2 orang apa Dede mau ikut turun ke sana? Kayak gampang. Petsikeun heula ka ditu we. Nah, oke. Misalkan ini kan semua barang dibawa ke sana. Nih, Di kan drop ke tas- sana om. Ya, dibawa ke bawah. Tas yang hitam kan besar, sama yang om juga besar. Nah itu semua disituin aja semua. Jadi yang hitam pakai yang tas Dani kan logistik otomatis masak udah habis nih. Dimasakin semua buat turun ke bawah. Jadi di bawah tuh tinggal makan aja. Jadi kalau pengen Indomie kan Dani beli Indomie setengah dus. Lumayan tinggal makan pakai sosis gitu. Masaknya sih sesimpel itu. Nasi di sini masak semua malamnya. Bos, Jadi istirahat jadi panjang gitu. boleh sih, paling kayak gitu alternatifnya. Langsung bisa ke Pangrango dulu, langsung bisa turun. Boleh begitu. Sekitar pukul jam 12 siang kita sudah sampai di Kadang Badak, dan rencananya setelah makan siang kita akan melanjutkan sampai ke alun-alun Mandalawangi. Rencana awal memang kita start dari bawah sampai camp di Mandalawangi, sesuai dengan yang terjadi kepada Willy dan Bun. Namun ketika obrol-obrolan ketika makan siang dan memperhatikan faktor cuaca, akhirnya kita berkesimpulan sepertinya tidak mungkin untuk sampai di alun-alun dalam keadaan masih terang. Artinya kalau sampai di alun-alun itu kita estimasi jam 7 malam, karena melihatkan dari kondisi fisik yang dari awal kurang istirahat, lalu melihat keadaannya Manda juga, dan perilaku cuaca ya. 1 meter kali 2. Nggak ya tak lu? Si dulu. Ini udah. Sekarang jam 12 siang kita udah sampai di Kandang Badak. Kita nge-camp di sini untuk banyak istirahat buat memulai tapak tilas besok pagi. Jadi agendanya sekarang Pangrango, Mandalawangi, lalu turun. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita diberikan keselamatan dan lancar sampai ke bawah. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Hanya ya di Mandalawangi. Kalau misalkan planningnya jelek, cuacanya jelek, berarti ikutin jalur Mas Sigit turun Cisaat. Kalau cuacanya bagus ya planning A tetap Ya. gitu. Ya, pokoknya nanti kita lihat situasi kondisi aja, Mandalawangi jadi ya. fleksibel aja. Iya.
ketika kita naik, kita usahakan untuk membawa peralatan yang ringan karena kita sudah diberatkan oleh peralatan panjat. Karena peralatan panjat sendiri itu sudah berat, seperti tambang yang kita bawa 200 meter, karabiner, extender juga kita bawa, figur, giri-giri maupun autostop kita bawa, termasuk webbing juga. Jadi, dan kita untuk perlengkapan logistik kita siapkan untuk 3 hari ke depan karena untuk jaga-jaga supaya kita tidak kekurangan logistik. Sedangkan peralatan yang lainnya dibawa turun oleh tim supporting. Agak santai, Amanda sakit, ini dadanya, jadi jalannya agak ngerayap. Ya, gini juga jalan merayap. Yang penting jalan stabil, konstan, jangan buru-buru. Ya, betul juga. Pangrango, 20 tahun yang lalu bisa balik lagi ke sini. Udah lama. Udah gitu tadi kan bangun tidur langsung. Belum ngumpul banget, belum stretching juga dia. Jam 10 kita udah sampai di puncak Pangrango. Kemana kita? Sesampainya di alun-alun Mandalawangi, kita makan siang sebentar dan mematangkan kembali rencana turunnya. Terdapat 2 skema rencana. Yang pertama, mengikuti jalur di mana Willy dan Embun terjatuh, yaitu menelusuri lembah, susur sungai Cimandalawangi, lalu rappeling melewati ke-7 curugnya. Dan rencana kedua, jika cuaca tidak bagus, maka turun melalui jalur Cisaat, Sukabumi, menelusuri punggungan Gunung Masigit. Takut pecah doang kalau piring. Persiapan ekspedisi ini itu memakan waktu 3 bulan. Terdiri dari persiapan fisik, lalu karena fokus utamanya adalah turun atau abseiling, kita jadi fokuskan untuk melatih Manda itu bagaimana dia turun melalui jalur air. Karena yang diketahui bahwa 2 orang yang hilang tersebut diketemukan di Curug 3. Ternyata di jalur yang mereka turuni itu adalah terdapat 7 curug dan kebetulan dan ditemukan pertama kali adalah Willy di curug ketiga. Melihat dari medan tersebut, maka kita fokuskan atau titik beratkan untuk bagaimana turun melalui tebing dan terutama di jalur air. Makanya Manda latihan traveling. Yang kedua, kita juga mempelajari peta. Sekarang kita mau turun jalur 2 orang yang Diksar, Arif, dan Embun.
Meskipun jalurnya tidak sama dengan yang mereka lewati, paling tidak memberikan bagaimana medan jalurnya. Menuruni alun-alun Mandalawangi, langsung dihadapkan oleh jalur yang tertutup rapat dan turunan curam. Vegetasinya rapat dan beberapa kali memang harus tebas pohon, dan memang bukan sembarangan kalau dibilang, tidak bohong kalau dibilang ini jalur gila. Jadi turunnya aja begini, apalagi naiknya, bisa kebayang. Kalau masalah jalur dari Cibodas sampai ke Pangrango udah ada jalurnya sih emang gitu. Jadi kita nggak pakai peta, kita bawa peta manual sama peta digital. Ngebuka petanya pas lagi di Mandalawangi Pangrango. Di situ nggak ada jalur lintas, dilarang masuk malahan. Ya akhirnya kita sepakat untuk nurunin yang bekas tapak tilas yang meninggal itu, yang waktu tahun 1970-an. Ngecek jalur ke bekas tapak tilas yang meninggal ini. Cuman bentar lagi, coba tunggu surveinya dulu, dia ngambil kanan apa ke kiri, mau pindah punggungan ke lembahan air terjun. Karena yang kita turunin itu sangat terjal ya, mungkin banyak jalur, bekas jalur-jalur entah dari jalur babi, macan, atau pemburu. Jadi banyak jalur-jalur bercabang lah, semacam kayak model pernah Diksar atau TNI, bekas jalur-jalur TNI. Dan akhirnya saya pengen ngikutin jejak tapak tilas itu, kita nurunin lembahan. Pas saya nurunin lembahan sama tim 7 orang itu, ternyata di situ kita ngambil salah, sebenarnya nggak nyasar sih, ngambil salah punggungan doang. Dan akhirnya ketemu juga punggungan jalur Mas Sigit. Ini jalur mau pindah lembahan, lembahan mana? Ikutin jalur yang kita plan A. Plan A. Woi, tuh nyangkut, woi. Jawa emang jalurnya agak turun, terus jalurnya agak turun, kita nebas-nebas dikit. Kondisi untuk ke Mas Sigit emang udah jalur tertutup semua ya, nggak ada jalur. Beda jauh. Dari tim dan kita untuk memutuskan mencari, akhirnya kita ketemu jalur yang emang pas untuk kita lalui untuk ke Mas Sigit. Ketemu dari awal pun itu udah kita jalurnya udah tertutup, tebas. Aku tahu. Tebas. Nggak ada yang namanya main masuk aja, nggak ada. Emang jalur tertutup semua itu. Nyasar juga meren mana. Nyasar dulu dia kali. Oh siapa si Toke? Tengah mekanis itu. Yang tapak tilas ketutup.
Oh, jadi Trabas Tapaktilas tutup, nggak turun. Kita di sini. Oh, dia muter. Kalau masih gitu di sini. Yang Dani dilihat di video mah titiknya di sini, yang turun. Gantian. Tim briefing sebentar dan memutuskan langsung menuju lembahan di mana awal dari Sungai Cimandalawangi. Dan tidak melewati jalur Cisaat di mana Willy dan Embun melewati. Kita di bawah. Turun lah. Ini gimana nih? Jadi pegangan, pelan-pelan. Terus dengan kencengan, pegangannya dong. Terus, lagi. Pas lihat peta, nggak taunya kita salah punggungan. Salah punggungan, kita ke atas dikit, kita ke bawah, pindah ke lembahan. Tadinya sih emang mau naikin curug, tapi kan emang situasinya udah mau hujan, situasinya udah gelap juga. Akhirnya kita pindah punggungan balik ke kanan, naik lagi ke kanan. Udah ke kanan, kita ngikutin jalur, bukan jalur ya, ada punggungan. Kita terusin di situ sama anak-anak, kita briefing lagi di situ, terus kita jalan lagi. Pas dari lembahan kita makanya naik ke atas lagi ya karena faktor mungkin cuaca dan berkabut. Ini jalur yang tertutup yang di Tapaktilas, makanya dia hilang nyusur sungai atau meninggal gitu ya. Dia ngambilnya ke kanan. Kalau kita ke kiri terabas lagi, makanya di sini semak bukar ya, tertutup jalurnya. Harus bikin jalur lagi. Jadi cuaca hujan ya kita planning B ke Gunung Masigit, nggak ngikutin jalur Tapaktilas dulu sementara ini mah. Kalau ngikutin takutnya ya resikonya terlalu besar hujan. Kondisi ilalang tebal, lebat, tinggi itu cukup sulit untuk kita lalui kalau secara insting atau secara logika emang itu tak terlihat jalur. Buat untuk ke Cisaat. Jadi kita bikin jalur baru buat untuk turun ke Cisaat, ke Gunung apa?
Namanya Setu Gunung Sukabumi, Cisaat. Yang kemarin di kejadian tragedi itu dia ngambil jalan salah karena dia titik di mana orang yang tahun 1970 itu jatuh katanya. Itu tuh posisi ilalangnya tuh banyak udah nggak kelihatan jalur, tuh. Pokoknya posisi ilalang tuh adalah 10 meter, kurang lebih 10 meter. Dan pohon-pohonnya tuh tinggi, ada lebih dari 2 meter lah, 2 meter. Ya mau gak mau kita harus tebas si pohon itu. Ya kita tebas pohon itu, waktunya lumayan lama, 10-15 menit lah ada. Kemungkinan si orang yang meninggal ini di tahun 1970 itu dia nggak berpikir itu jalur, makanya dia mengambil punggungan atau lembahan yang ke bawah, yang mengakibatkan dia menyelusuri sungai. Yang sungai itu yang memang kondisinya itu, lembahannya itu emang serem ya, mungkin serem ya. Karena saya waktu udah nyampe atas punggungan jalur Mas Sigit itu emang udah rapat ya, dan saya lihat peta ada puncakan karena hujan terus sampai sore, dan akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp sehari lagi lah untuk mencari tempat area buat camp di punggungan, tapi ada daerah puncakan gitulah di peta ngeliat. Akhirnya jalan 1 kilo kurang kita menemukan area camp, bukan area camp sih, puncakan yang untuk bisa di camp sehari 1 malam itu. Disebabkan cuaca hujan, tim memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana semula dan mengambil option rencana kedua melewati jalur Cisaat. Enam jam perjalanan dari alun-alun Mandalawangi, kita sampai masih di ketinggian 2600. Medannya juga berat, banyak terabasan, jadi memang nggak salah kalau dibilang lintasan gila. Apalagi kita ditambah hujan, jadi terpaksa kita camp dulu. Pakai langsung. Kurang kali 3 mah ya. Kata Dani emang nggak ada nih. Anak kecil ya, tapi kalau orang kita pakai cuman bawa playseat doang ya, dikarenakan kan alat-alat tenda dan lain-lain dibawa sama porter yang 4 orang. Dikarenakan sudah tidak jadi menelusuri sungai, mengakibatkan perbekalan air menjadi sedikit. Itu pun didapat dari tadahan hujan, sehingga aku dan tim tidak dapat memasak perbekalan yang ada. Hanya tersisa 2 botol 600 ml dan digunakan sebagai air minum saja. Bisa memasak Indomie dan lain-lain lah, ngopi juga sulit gitu, cuman buat minum lah, istilahnya ada 2 botol sebotol kalau nggak salah. Dan ketemu Mas Sigit, saya ngeliat di peta kemungkinan ada air ada di bawah, cuman emang agak terjal, harus nurunin tebing. Nggak banyak logistik, nggak banyak air. Logistik pun kita cari-cari nggak ada logistik, paling ada air. Air pun itu cuman pas di hujan doang, pas di hujan terus nggak ada lagi. Kesananya kita sampai nggak minum hampir berapa jam itu, hampir 4 jam kita nggak minum air.
Wan, mau lagi, Wan? Mau nggak, Pak? Bapak. Sahabat, sebagai seorang yang menyenangi kegiatan di alam bebas, maka pengetahuan teknis survival dasar sangatlah diperlukan. Terlebih lagi, di dalam keadaan yang memaksa kita untuk dapat bertahan hidup. Di sini, aku banyak belajar tentang hal tersebut, dari mengenali jenis tumbuhan yang dapat dimakan, dan bagaimana cara mencari sumber air sambil menunggu jalur dapat terbuka. Depan masih git, bentar lagi. Ujak apa dulu? Aku enggak. Buat sayur asin namanya. Oh, bahasa Indonesia ini Ninjo. Bukan. Untuk Mau aksio. lagi makan? Ini dimakan. Ada ikan. Ini. Gak mau. Enggak. Ada. Kantong semar. Ini kantong semar sumber air, salah satu sumber air di gunung kalau kita tidak menemukan air. Sudah. Coba aja, kenapa nggak sekalian? Buat nikah. Hah? Tolong. Jauhnya sana. Jalur untuk ke Mas Sigit ini amat sangat sulit. Saya akuin itu sulit. Karena emang menurut saya udah tidak, orang tuh udah jarang atau kemungkinan dibilang udah bertahun-tahun tidak ada yang ke situ.
Oh iya, turunan terus ini, ntar kita ngelewatin air juga, lewat susur sungai, nyebrang sungai pas mau keluar dari hutan. Ngambilin tuh. Berapa lama lagi? Kiraan mah kalau jalan terus sejam baik ke titik hutan rimba. Sananya sungai, sawahan. Sungai Cimandalawangi. Setu Gede. Langsung ke Setu Gede kan ini tujuannya. Treknya. Ya. Setu gunung sudah terlihat dari sini. Di situ ada tanda pita penghalang yang sebetulnya tidak boleh untuk dilalui. Jadi memang ini Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya kita sampai di situ Gunung Cisaat. Sahabat, kadang dalam hidup kita jumpai rencana yang disusun tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kita dihadapkan oleh pilihan yang tidak mengenakan. Tetaplah semangat dan janganlah mudah berputus asa. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.